Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Albar EduTech Tips. Di episode yang ke-9 ini, kita akan membahas tentang transportasi zat pada sel atau transport zat pada membran sel. Yang kemarin-kemarin sudah kita singgung sedikit. Nah, sekarang kita akan membahasnya, ya, sebagian besar, ya, garis umum dari transportasi zat pada sel, yaitu di membran sel. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama yang harus kalian ketahui adalah sebelum kita mempelajari apa saja transport-transport yang ada dalam membran sel itu, nah yang harus ditanyakan ya adalah kenapa sih ya? Kenapa harus transportasi? Kenapa sih harus ada transportasi zat ya oleh membran sel ya? Kenapa ya? Apa alasannya? Nah, gini, ini ada bagannya ya, bagan dari aktivitas-aktivitas dari apa? Bagan yang saya buat. Nah, ini ada sel. Nah, si sel ini dia itu kan melakukan aktivitas-aktivitas ya di sel itu. Ya, si sel itu melakukan aktivitas-aktivitas. Baik itu respirasi ataupun pencernaan intrasel ataupun reproduksi ataupun apalagi sintesis protein dan lain sebagainya. Nah, si sel ini kan mereka beraktivitas sama kayak manusia. Ketika manusia beraktivitas, maka otomatis dia butuh asupan dari luar. Ya, manusia ketika beraktivitas capek ya butuh minum dari luar, gak bisa kita sintesis air sendiri di tubuh kita. Kita juga butuh makan supaya ada nanti energi. Kita butuh mineral-mineral, vitamin-vitamin, ya. Itu asupan dari luar. Maka dari itu sel juga sama. Ketika sel itu beraktivitas, ya, baik itu respirasi, pencernaan ataupun sekresi dan lain sebagainya. Nah, dia itu butuh asupan dari luar untuk menunjang aktivitasnya, butuh asupan-asupan dari luar atau zat-zat dari luar. Makanya di sini ada sistem di mana sistem ini adalah sistem transportasi, yaitu mentransfer zat dari luar ke dalam. Nah, transfer ini melalui apa sih di dalam sel? Kalau di dalam sel, transfer ini itu melalui membran sel yang sudah kita bahas di bab sebelumnya, yaitu kalau nggak salah di struktur sel hewan dan manusia itu ada membran sel. Dan dia salah satu fungsi dari membran sel adalah untuk transportasi zat. Ya, jadi itu alasan kenapa si sel itu harus bertransportasi, ya, karena dia beraktivitas, lalu ketika aktivitas itu butuh asupan dari luar, nah makanya dia butuh untuk bertransportasi, mentransportasikan zat dari luar untuk kebutuhan menunjang aktivitas-aktivitasnya. Oke, nah macam-macam transportasi itu ada dua ya, sebenarnya ada dua ya garis besarnya. Itu yang pertama ada transport yang sifatnya aktif. Transfer yang sifatnya aktif. Nah, ciri-ciri dari transfer aktif ini ya adalah yang pertama dia membutuhkan ATP atau membutuhkan energi. Ya, bayangkan saja kalau misalkan kita ya ada apa namanya jalan yang naik yang nanjak lah kalau artinya ya, yang nanjak ya ke atas. Nah, ketika kita akan mengangkat apa namanya bola misalkan ke atas ya, maka kita membutuhkan energi ya untuk naik tersebut, naik ke jalan yang memang jalannya itu ke atas gitu. Kita membutuhkan energi untuk mengangkatnya, untuk mendorongnya ke atas, ya mendorong ke atas. Sedangkan ketika barang tersebut berada di atas dan kita akan menurunkannya si bola tersebut, maka tinggal kita gelindingkan aja, gak perlu pakai apa namanya energi yang banyak, ya. Jadi itu apa namanya prinsipnya. Jadi aktif karena dia memang membutuhkan energi. Seperti kita mendorong bola dari bawah ke atas, kita harus mendorong memakai energi. Sedangkan yang akan kita bahas itu ada pasif, dia tidak membutuhkan energi. Nah, yang kedua, ya, ciri-ciri dari transfer aktif itu adalah dia itu bergerak dari hipotonis ke hipertonis. Apa itu hipotonis? Hipotonis itu adalah tekanan yang rendah. Kalau hipertonis ya adalah tekanan yang tinggi. Kalian tinggal ingat-ingat aja kata-katanya. Kalau hipo berarti ke bawah, kalau hiper berarti ke atas. Ya, berarti hipotonis berarti tekanan yang rendah, hipo itu rendah. Kalau hipertonis berarti tekanan yang tinggi, hiper itu adalah yang tinggi. Ya, jadi dari tekanannya, ya dia bergerak dari tekanan yang rendah ke tekanan yang tinggi. Sama kayak tadi kita mendorong bola dari bawah ke atas. Ketika kita mendorong bola dari bawah ke atas, maka kita membutuhkan energi untuk mendorongnya, ya. Kalau nggak ada energi, bola itu tidak bisa bergerak, ya. Jadi dari hipotonis, dari tekanan yang rendah ke tekanan yang tinggi. Nah,
Yang ketiga sifatnya itu, kalau transfer aktif sifatnya itu adalah satu arah. Oke, kita yang kedua itu ada transfer pasif ya. Nah, transfer pasif ini kebalikannya dari transfer aktif. Yang pertama dia tidak membutuhkan energi ya, tidak membutuhkan ATP untuk mentransfer. Yang kedua adalah dia bergerak dari hipertonis dari tekanan yang tinggi ke hipotonis dari ke tekanan yang rendah, dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Kayak kita mendorong bola dari atas ya. Jadi misalkan ada jalan yang turun gini ya, turun. Nah, dia akan mendorong bola. Kita misalkan mau menjatuhkan bola dari bawah ke dari atas ke bawah. Ya, tinggal kita dorong aja sedikit dengan sedikit gaya atau mungkin nanti bolanya turun sendiri karena misalkan ada gaya dari angin atau apa ya, dia akan turun sendiri ya, dari hipertonis dari yang rendah dari hyper dari yang atas ya yang tinggi ke hipo ke bawah. Nah, dia itu tidak membutuhkan energi sama sekali. Dia tidak membutuhkan energi, bisa tidak membutuhkan energi sama sekali atau mungkin membutuhkan energi yang sangat sedikit ya. Jadi itu ibaratnya ya, dari hipertonis ke hipotonis. Dia tidak membutuhkan energi sama sekali. Nah, sifatnya juga kalau misalkan yang aktif tadi satu arah, maka yang pasif itu sifatnya adalah dua arah. Nah, transport pasif ini dibagi menjadi dua ya. Ada yang disebut dengan difusi, ada yang disebut dengan osmosis. Nah, difusi ini adalah jadi kalau transfer begini itu dia memang berhubungan dengan perpindahan larutan-larutan ya. Tentang zat-zat, tentang larutan-larutan ini berhubungan sekali dengan transfer zat ya. Nah, yang pertama ada difusi. Nah, difusi ini itu adalah apa? Itu adalah perpindahan zat terlarut. Ingat ya, ini kalian harus garis bawahi. Jadi difusi itu adalah perpindahan zat terlarut. Jadi misalkan kalau ada kita melarutkan gula ke dalam air, maka kan yang zat terlarut itu adalah gula ya. Zat terlarut itu adalah gula yang kita ingin larutkan, yang dilarutkan. Ya, kalau misalkan kita ada gelas, ada gula. Kita masukkan si gula itu ke dalam gelas yang berisi air panas misalkan. Dan di situ ada reaksi, ya. Nah, yang zat yang terlarut itu adalah gulanya kan, yang nanti akan larut gitu kan ke airnya. Nah, perpindahan ini adalah perpindahan zat terlarut difus ini. Ingat, perpindahan zat terlarut dari hipertonis ke hipotonis, dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Contohnya apa? Ini ada contohnya adalah oksigen ketika dihirup oleh manusia. Ketika kita bernapas, ketika kita respirasi, itu kita menghirup oksigen. Nah, si oksigen ini ya, ketika kita berada di luar di atmosfer, maka dia tekanannya itu tinggi, hiper. Nah, ketika kita dihirup oleh manusia, ya, dihirup oleh manusia melalui hidung langsung ke paru-paru, karena di paru-paru ini tekanannya rendah, hipotonis, maka dia akan berpindah dari hiper ke hipo. Jadi dari hiper, dari tekanan yang tinggi, dari atmosfer, ke hipotonis yang tekanannya rendah, yaitu ke paru-paru. Makanya kita bisa menghirup oksigen, kita bisa bernapas, kita bisa berrespirasi. Ya. Lalu yang kedua, itu ada transport pasif, ya adalah osmosis. Nah, osmosis ini, ya, kalian perlu garis bawahi juga, osmosis ini adalah perpindahan pelarutnya, bukan perpindahan zat terlarut, tapi perpindahan pelarut. Kalau misalkan tadi contohnya ada gula dimasukkan ke dalam segelas air yang panas, maka pelarutnya itu adalah air, ya. Dan memang biasanya itu yang dipakai sebagai pelarut dalam larutan itu adalah air ya. Jadi kalau misalkan memang di biologi juga itu kebanyakan pakainya air. Makanya kalau misalkan perpindahan pelarut ini osmosis ini itu identik dengan air. Itu saja. Nah, jadi osmosis itu adalah perpindahan pelarut. Bedanya dengan difusi, kalau difusi adalah perpindahan zat terlarut, kalau osmosis adalah perpindahan pelarut. Dari hipotonis, tekanan yang rendah, ke hipertonis, ke tekanan yang tinggi. Dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah penyerapan air dari penyerapan air dari akar tanaman, penyerapan air di akar tanaman. Nah, si air itu ya, ketika berada di luar, itu adalah rendah tekanannya. Lalu bisa diserap oleh akar karena dia tekanannya tinggi, maka dia akan berpindah dari yang tekanannya rendah ke tekanan tinggi, akhirnya si air itu bisa diserap oleh bulu-bulu akar tanaman. Nah, perlu juga diingat oleh kalian bahwa osmosis itu biasanya melalui membran semipermeable. Apa itu membran semipermeable? Membran semipermeable adalah membran yang hanya bisa dilewati oleh air. Yang hanya bisa dilewati oleh air. Makanya osmosis ini ya, karena dia perpindahan pelarut,
maka dia identik dengan air, ya. Pelarutnya itu identik dengan air. Makanya biasanya melalui membran semipermeable. Karena membran semipermeable itu adalah yang hanya bisa dilewati oleh air, ya, membran bisa dilewati oleh air, ya, membrannya itu hanya bisa dilewati oleh air. Itu osmosis, ya. Jadi difusi yaitu perpindahan zat terlarut, kalau osmosis yaitu perpindahan pelarutnya, ya. Dan biasanya ini memakai membran semipermeable, artinya ini di sini itu lebih ditekankan ke air, ya, pelarutnya itu air. Dan juga ada ini beberapa peristiwa transfer zat, ya, yang harus kalian ketahui. Ini ada gambar yang saya foto dari salah satu buku, ya. Ini adalah ada sel hewan, ya, diambil satu sel hewan dan sel tumbuhan, ya, sedikit sel hewan dan sedikit sel tumbuhan, lalu dimasukkan ke dalam larutan-larutan, ya. Ada yang larutan yang hipotonik, ada yang isotonik, ada yang hipertonik. Nah, hipotonik ya berarti larutan yang memang konsentrasi zat terlarutnya itu di luar sel itu lebih kecil, ya, karena hipo itu kecil atau tinggi rendah, ya. Jadi konsentrasi zat terlarut di luar sel itu lebih rendah daripada konsentrasi zat terlarut di dalam sel. Itu hipotonik. Nah, ketika sel hewan dimasukkan ke larutan hipotonik, maka dia akan mengalami lisis karena air itu akan masuk, ya, ke dalam sel ini. Jadi dia akan mengembang, tapi karena memang membrannya tidak terlalu kuat, ya, pelindungnya tidak terlalu kuat, maka dia bisa bocor, lisis, ya, tuh lisis itu hancur, ya, jadi dia memang bocor dan kayak bukan meledak, ya, jadi bocor ya pecor gitu. Lihat, ini ada lisis, ya. Lalu kalau misalkan sel tumbuhan, ya, sel tumbuhan yang dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, maka dia akan tekanan turgornya itu naik sehingga tapi dia tidak mengalami lisis. Kenapa? Karena tumbuhan itu, sudah kita pelajari sebelumnya, dia mempunyai membran sel dan juga dinding sel. Ingat ya, dia punya dinding sel. Dinding sel itu sangat kuat, ya, sehingga ketika dia di larutan hipotonik dia tidak lisis, tapi tekanan turgornya naik sehingga lihat ini mengembang gitu, ya, kayak mengembang, kayak menggede, tapi dia itu mau lisis, mau bocor, cuman terhalang atau bisa dihalangi oleh si dinding sel sehingga dia tidak bocor, dilindungi oleh dinding sel. Dinding sel ini sangat kuat sekali. Jadi cuman mengembang, ya, mengembang. Nah, kalau di larutan yang isotonik, ya, isotonik itu berarti netral, ya. Jadi konsentrasi zat terlarutnya konsentrasi zat terlarut di luarnya itu sama dengan konsentrasi zat terlarut di dalam sel, ya. Jadi di luar sama dengan di dalam, ya. Jadi netral. Nah, kalau misalkan di sel hewan itu ketika dimasukkan ke larutan isotonik ya normal, seperti gini. Kalau misalkan sel tumbuhan juga normal, ya, karena isotonik. Nah, kalau misalkan ke hipertonik, yaitu tinggi, yaitu konsentrasi zat terlarut di luar sel itu lebih tinggi atau lebih besar daripada konsentrasi zat terlarut di dalam sel. Maka ketika hipertonik, maka si air akan keluar dari dari si sel sehingga dehidrasi, kekurangan air sehingga dia krenasi, mengkerut. Kalau di sel hewan, ya, dia mengkerut, ya, krenasi karena air itu keluar sangat banyak sehingga dia krenasi kalau dimasukkan ke larutan hipertonik. Kalau sel tumbuhan, dia dimasukkan ke dalam hipertonik dia akan mengalami plasmolisis, ya, seperti ini. Akan plasmolisis. Nah, itu beberapa peristiwa, ya, yang kalian harus ketahui di transfer zat, ya. Nah, ini juga termasuk ke dalam proses osmosis pada sel hewan dan sel tumbuhan, juga ini berhubungan sekali. Ini beberapa peristiwa yang memang sangat penting kalian harus ketahui karena banyak sekali, ya, ditanyakan juga di soal-soal dan memang penting harus kalian ketahui. Nah, itu beberapa untuk transportasi zat, ya. Mungkin cukup sekian yang bisa Albert Tips sampaikan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.